Baik, kita lanjutkan ke soal nomor 3. Level sedang, materinya searching, waktunya 25 menit. Oke, kita baca dulu deskripsi soalnya. Lengkapilah kode program berikut agar kode tersebut ketika dikompil dan dijalankan maka akan menghasilkan program seperti yang diharapkan. Program tersebut berkaitan dengan penyimpanan data film dengan menggunakan konsep record serta menerapkan metode searching di dalamnya. Oke, di sini yang bisa kita garis bawahi adalah kita harus menggunakan konsep record ya, yang mana konsep record sebelumnya sudah pernah kita pelajari. Kemudian kita menerapkan juga metode searching untuk data penyimpanan data film. Kemudian program diawali dengan meminta pengguna memasukkan jumlah data film yang akan dimasukkan. Selanjutnya pengguna akan diminta memasukkan informasi data film. Ini sama seperti pelajaran record sebelumnya ya. Kita meminta pengguna untuk memasukkan berapa banyak data yang akan disimpan nanti. Kemudian kita minta pengguna juga untuk memasukkan informasi-informasinya. Di sini informasinya judul film, genre, kemudian tahun penayangan. Itu ya, berarti setiap data film nanti ada 3 atribut di dalamnya. Ya, mungkin saya coret-coret saja ya. Oke, nanti ada 3 atribut. Yang pertama itu tadi judul ya. Pertama judul, biar saja. Oke, yang pertama judul, kemudian yang kedua genre, dan ketiga tahun. Nah, pengguna masukkan jumlah data, mungkin nanti kita bisa katakan N gitu. Kemudian pada akhirnya program harus bisa menampilkan berapa film yang penayangannya di atas tahun 2000. Berarti kalau di atas tahun 2000 itu berarti lebih besar dari 2000 gitu ya. Dari seluruh data yang dimasukkan. Seluruh data tadi, N tadi ya. Yang mana N tadi ada judul masing-masingnya, kemudian ada genre, dan tahun. Nah, berarti nanti kita menyeleksinya berdasarkan tahun. Untuk di sini. Oke. Selanjutnya kita lihat, ya ini potongan programnya ya. Bukan potongan ya, ini yang perlu kita lengkapi dari permasalahan yang tadi. Jadi kita perlu menuliskan ada 1, 2, 3, 4, dan 5 ya di sini. Ada 5 potongan code yang perlu kita lengkapi. Oke, mungkin langsung saja ya. Saya kopas saja di compiler untuk code-nya. Kita langsung cobakan saja. Di sini. Oke. Ya. Ini code-nya. Oke. Kemudian supaya terlihat gini saja ya. Nah, ini persoalannya, kemudian ini yang harus kita buat. Oke, di sini tadi kan kita disuruh untuk user akan memasukkan sejumlah data yang nanti data itu akan masuk ke dalam struct ya, atau record di sini. Masuk ke dalam record, kemudian kita melakukan searching untuk data yang penayangannya di atas tahun 2000. Oke, di sini kita lengkapi dulu. Ini yang jelas kita menggunakan konsep struct ya. Ini A. Saya kira ini soalnya gampang ya. Oke, ini apa ini? Jelas ini ya. Struct yang perlu kita buat. Struct. Oke. Struct kita perlu definisikan dulu satu struct untuk tadi ya, di sini ada judul, genre, kemudian tahun ya. Struct, kemudian yang kedua ini integer i, n, jumcari. Jumcari ini yang jelas nanti kita akan melakukan pencarian berdasarkan ini ya, jumcari ini. Kemudian masukkan banyak data, data disimpan ke dalam n. Ini diabaikan saja, tidak apa-apa ya. Kemudian B, deklarasi array of record untuk data rental. Oke, tadi kita sudah punya struct ya, yang mana ada string judul, string genre, dan integer tahun. Kemudian deklarasi array untuk array. Oke, deklarasi. Ya, tinggal dideklarasikan saja.
Jadi misalkan ya, kita nanti data array-nya itu akan kita simpan di dalam data rental di sini. Di sini dikatakan data rental. Berarti nanti kita punya sesuatu yang namanya data rental yang menyimpan atau memuat array. Oke, tadi di sini kode kata kuncinya film. Berarti apa? Oke, kita tulis dulu aja data rental gitu ya. Data rental. Data rental seperti apa? Tentunya menyimpan array. Array-nya apa? Ya, n tadi yang di sini yang sudah diinputkan. N. Kemudian, apakah sudah benar untuk deklarasi array of record seperti ini? Belum ya, kita perlu menambahkan tipenya. Array of record ini punya siapa gitu? Punya struct film. Maka kita perlu menuliskan film di sini. Film data rental yang mana nanti banyak datanya adalah n yang tadi diinputkan oleh user. Kemudian di sini ada perulangan untuk menambahkan datanya tadi ya. Kan kita masukkan n, udah. N-nya misalkan 3. Berarti 3 kan kita melakukan perulangan sebanyak itu. Gitu ya. Untuk nanti mengisi data judul, genre, tahun. Nah, ini pun sangat gampang ya. Misalkan di sini ini ada clue i plus 1 untuk data ke 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Berarti ini i-nya 0. Kemudian apa? I kurang dari n. Kurang dari n-nya tadi. Itu kemudian yang jelas ini increment ya. Berarti i plus plus. Sudah. Nah, ini nanti akan mencetak data ke i plus 1 kan 0 tambah 1 ya. Jadi 1 data ke 1 nanti judul apa. Kemudian genre-nya apa, disimpan ke dalam genre. Kemudian tahunnya akan disimpan ke dalam tahun. Nah, ini yang perlu kita isi. D ya. Ini pun gampang sekali. Clue-nya sudah ada yang di bawah. Berarti kita di sini si out berarti si in ya. Ini saya hapus saja guideline-nya. Saya gunakan si in saja. Si in apa? Clue-nya ada di bawah. Tinggal dimasukkan saja. Berarti data rental ya. Data rental apa? I ya. Kan i-nya kan berincrement. I kemudian apa? Judul ya. I kemudian judul ya. Oke, itu untuk yang D. A, B, C, ini D tadi ya. Kemudian yang terakhir, pengecekan apakah tahun penayangan lebih dari tahun 2000. Nah, nanti seleksinya itu adalah berdasarkan tahun. Nah, ini kalau kita lihat kondisi if-nya itu ada di perulangan. Berarti di sini jum carinya akan semakin bertambah seiring dengan bertambahnya nilai i. Nah, bertambah di sini maksudnya jumlahnya. Pengecekan. Gimana coba di sini? Kalau ngecek dulu pas menggunakan record seperti apa? Ya, clue-nya kan tadi di sini berdasarkan tahun. Ya sudah, kita gunakan lagi saja ini tahun. Data rental i tahun. Kemudian bagaimana? Itu di atas 2000, tahun 2000 berarti lebih besar dari 2000. Tuh. Ketika datanya itu lebih besar dari 2000, jumlah pencariannya akan bertambah. Misalkan ya seperti ini ya. Kemudian di sini outputnya adalah jumlah film yang ditayangkan di atas tahun 2000. Oke. Saya kira sudah seperti ini ya. Oke, saya kembalikan ke sini. Mana tadi? Ini yang A ya. Ini yang A, ini yang B, ini yang C. Maaf. A,
Tadi B-nya yang mana? Ini B ya. B, C, D, dan E. Oke, coba kita compile. Untitled 3. Oke, di sini ada sedikit kesalahan. Oke, tadi karena kopas ya. Oke, kita coba running. Masukkan banyak data, misalkan 3, judulnya Alpro, misalkan pemrograman, saya singkat saja PM, tahunnya 1999, kedua Alpro 2, genrenya pemrograman juga, tahunnya katakanlah 2000, judul ketiga Alpro 3 misalkan, Alpro 3 PM juga pemrograman, tahunnya katakanlah 2009. Enter. Nah, jumlah film yang ditayangkan di atas tahun 2000 terdapat 1 film. Di atas tahun 2000 kan? Tadi yang diminta apa? Di atas tahun 2000. Ya, di atas tahun 2000 berarti tahun 2000 tidak masuk dalamnya. Berarti ada 1 film. Yang mana tadi filmnya yang ini ya, data ketiga gitu. Oke, berarti sudah bisa berjalan. Selesai untuk nomor 2. Nomor 3 maksud saya. Oke, sekarang kita pindah ke soal nomor 4, soal terakhir. Ini level sulit, materinya sorting. Oke, di sini kita punya array. Ada 8 buah, isinya dalam array A. Kita diharuskan mensimulasikan algoritma merge sort untuk array di atas. Merge sort merupakan algoritma pengurutan berdasarkan prinsip divide and conquer ya. Kemarin sudah dibahas di pertemuan sebelumnya, yang menerapkan prinsip split and merge secara rekursif. Urutkan elemen dari nilai terkecil menuju elemen terbesar. Tentukan kondisi akhir array untuk setiap pemanggilan rekursif dalam algoritma merge sort. Kondisi akhir array saat proses split yang pertama disediakan sebagai petunjuk. Gunakan petunjuk yang telah diberikan untuk mengerjakan soal hingga algoritma selesai. Oke, jadi yang perlu kita lakukan di sini adalah kita membentuk array yang masih acak ini sehingga terurut dengan metode merge sort ya. Kita nanti harus memperlihatkan tahap demi tahapnya sampai dengan terurut dengan menggunakan prinsip divide and conquer. Oke, coba kita bahas. Oke, di sini diberikan sedikit clue ya untuk proses split pertama. Jadi tadi dari 8 angka yang ada di dalam array A kita pisahkan jadi subarray kiri dan subarray kanan. Kemudian kita harus melanjutkan pengerjaannya. Oke, di sini ada 5173 2864. Oke. Coba saya pindah ke whiteboard ya. Kita buat ulang di tempat yang baru. Oke, di sini kita punya array berapa tadi? 5173 2864 ya. Oke, nah di sini kita punya array sebanyak ini ada 8 ya. 5173 2864. Nah, sama dengan proses merge sort yang sebelumnya sudah dijelaskan ya kemarin, yang jadi materi adalah dari Pak Cahyo videonya. Oke, nah yang pertama kali yang harus kita lakukan adalah memisahkan keduanya ini. Kalau dari kemarin ya, kemarin konsepnya yang dijelaskan Pak Cahyo itu kan kita bagi menjadi 2, yang mana ada left dan ada right. Kemudian kita bagi 2 dulu. Jadi tadi ya ada sub array kiri dan ada sub array kanan. Jadilah tadi ada 5 1 7 3. Ini sub array kiri. Kemudian ada satu lagi, ini kita pisah ya. Satu lagi. Ada 2 8 6 4. Seperti ini sub array kanan ya. Nah, ini sub array kiri. Nah, ini step 1.
Tadi yang baru, yang awalannya ini 2. Kita harus memisahkan lagi di sini, sama seperti proses yang tadi. Kita bagi dulu menjadi 2. Karena ini kebetulan genap ya, jadi ketika kita bagi 2, itu sama dengan 2 sama 2 gitu ya. Kalau kemarin kan yang contohnya Pak Cahyo jelaskan itu kan ada 5 ya, ganjil. Nah, kita bisa menggunakan 2 dan 3. Sama tahapannya. Ini harus kita pecah lagi. Berarti di sini ada sub array kiri lagi, yang mana punya 2 nilai, 5 dan 1. Kemudian di sini ada 2 juga, ada 7 dan 3. Itu ya. Kemudian sama yang di sini perlu kita pecah. Ada 2 dan 8. Kemudian yang dari sini ada 6 dan 4 ya. Oke. Proses kita lanjutkan lagi. Ini kita pecah lagi juga menjadi single value ya. Seperti ini. Kemudian ini pun kita harus pecahkan lagi. 7 dan 3. Ini pun sama. Ada 2 dan 8. Ini pun sama, 6 sendiri dan 4 sendiri. Nah, ini untuk yang step keempat. Nah, yang perlu kita lakukan di sini adalah kita mengurutkan. Kita mengurutkan yang dari sini 5 dan 1, kita cari nilainya yang paling kecil. Karena di sini modenya divide and conquer, kita satukan dulu 5 dan 1, kita urutkan 5 dan 1 lebih kecil mana? 1 ya, 1 dan 5. Kemudian yang ini juga 7 dan 3, 3 lebih kecil ya daripada 7. Oke, selanjutnya kita lakukan juga yang ini, 2 dan 8 sudah benar, 2 dan 8. Ini kita satukan lagi, 6 dan 4 lebih kecil 4. 4-nya yang di sebelah kiri. Ini untuk tahapan kelima. Kita lanjutkan lagi. Kita bandingkan antara sub array yang di sini dengan yang di sini. Kita bandingkan satu per satu. Perbandingannya itu 1 dan 5 lebih kecil 1, 1 dan 3 lebih kecil 1, 1 dan 7 lebih kecil 1. Makanya 1 kita tuliskan di sini pertama. 1. Kemudian tadi kan 1 dan 5 ya. 5 kita bandingkan dengan 3. 5 dan 3 lebih kecil 3, 3 dan 7 lebih kecil 3. Kita dapatkan 3 di sini. Kemudian tadi 3 dibandingkan dengan 5 ya. Itu 5 dengan 7 lebih kecil 5. Habis 5 dan 7. Kita dapatkan untuk proses yang di sini. Ups. Oh, seperti ini. Oke. Ini 7 ya. Nah, kemudian yang di sini sama. Kita punya 2 dan 8. 2 dan 8 lebih kecil 2, 2 dan 4 lebih kecil 2, 2 dan 6 lebih kecil 2. Itu di sini 2. Tadi 2 setelah 2 kan kita bandingkan dengan 8, 8 dengan 4 lebih kecil 4, 4 dan 6 lebih kecil 4. Tadi 4 tadi pertama dengan 8 ya. Sekarang kita bandingkan 8 dengan 6 lebih kecil 6. Kemudian 8-nya habis. Kita dapat proses untuk elemen yang sebelah kanan. Ups, ini jadi kotak. Nah, oke, masih ada proses lagi yang terakhir. Ini proses ke-6. Proses yang terakhir sama, kita membandingkan yang di sebelah kiri dengan yang di sebelah kanan. Prosesnya sama seperti yang tahapan 5 tadi. Sehingga setelah kita bandingkan yang ini 1 dan 3, 1 dan 5, 1 dan 7, 1 dan 2, 4, 6, 8 gitu ya. Nanti sama prosesnya seperti yang 5 tadi, maka di sini kita akan dapatkan array yang sudah terurut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Perbandingannya 1 demi 1. Nah, ini untuk yang sudah terurut. Nah, ketika kalian menemui soal semacam ini, kalian perlu memberikan penjelasan di setiap tahapannya. Penjelasan seperti apa, kemudian penjelasan yang di sini seperti apa. Sama seperti
yang tahapan-tahapan selanjutnya juga ya. Ini perlu kalian berikan penjelasan. Nah, ini untuk konsep merge sort soalnya. Bisa saja nanti di UAS kalian menemui soal yang berbeda, misalkan mungkin bubble sort atau selection sort gitu ya. Nanti jadi silakan dipelajari untuk materi-materinya. Ini jangan dijadikan acuan, karena apa? Maksudnya soal-soal yang sudah kita bahas tadi jangan cuma dipelajari ini saja dan dianggap aman untuk menghadapi UAS ya, karena ini hanya contoh saja sebagai latihan. Bisa jadi nanti soalnya akan lebih sulit. Ini kan cuma memberikan visualisasi, mungkin saja kalian harus menuliskan code-nya seperti apa. Gitu ya. Jadi prepare for yang lebih buruk. Jadi silahkan siapkan pemahaman kalian untuk soal yang lebih sulit. Jangan hanya berpatokan pada soal-soal yang tadi saja. Boleh sebagai materi yang perlu dipelajari untuk menghadapi UAS, cuman jangan sampai hanya terpaku pada soal-soal ini saja. Kalian bisa memperhatikan atau menonton video-video lain ya. Mungkin visualisasi algoritma di YouTube kalian bisa cari, ada banyak sekali. Oke. Jadi itu soalnya sudah selesai untuk pembahasannya ya. Pesan saya silakan belajar dengan baik, persiapkan dengan baik untuk UAS. Materi-materinya adalah materi setelah kita UTS kemarin. Silakan semuanya dipelajari, perbanyak latihan, dan jangan lupa jadwal ya, jadwal UAS. Nanti silakan diikuti informasinya, jangan sampai ketinggalan atau bahkan tidak tahu jadwal. Mungkin itu dari saya ya, sekian pembahasan soal pra-UAS dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.